Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali kita dapat berjumpa di channel ini, di mana hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini dapat kembali memberkati kita semua. Nah, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian saudara teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah Itu Tuhan. Saudara, tema Itu Tuhan ini diambil dari perkataan murid yang dikasihi oleh Yesus. Itulah Yohanes, perkataan Yohanes kepada Petrus dalam peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Itu Tuhan. Ini diambil dari ayatnya yang ke-7. Saudara, kata itu Tuhan dalam perikop ini digunakan sebanyak 3 kali. Kita bisa lihat itu di dalam ayat 7, itu Tuhan, dan di dalam ayat yang sama kita juga bisa menemukan kalimat itu adalah Tuhan. Lalu kemudian dalam ayatnya yang ke-12, di situ juga kita bisa menemukan kalimat itu adalah Tuhan. Nah, saudara, ada 2 bagian penting yang kita bisa pelajari dari kata itu Tuhan yang dicatat di dalam bagian firman Tuhan ini. Apa yang kita bisa pelajari dari perkataan Yohanes kepada Petrus ini? Itu Tuhan. Yang pertama, saudara, itu Tuhan. Ini merupakan sebuah pernyataan yang lahir dari pengenalan akan Tuhan. Perkataan itu Tuhan ini muncul ketika Yohanes dan murid-murid Yesus yang lain
melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tadi kita sudah baca, ya, bagaimana para murid itu mereka pergi mencari ikan dan semalam-malaman mereka justru tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada hasil ketika mereka mencari ikan pada malam hari itu. Dan ketika mereka pulang, mereka melihat Yesus di sana. Dan singkat cerita, seperti tadi yang sudah kita baca, Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dan ketika mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu mereka, maka mereka menangkap ikan yang sungguh amat banyak. Ada sekitar 153 ekor ikan yang besar-besar. Mujizat terjadi. Jala mereka yang tadinya tidak ada ikan, menjadi penuh dengan ikan. Ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nah, saudara, mujizat itu rupanya mengingatkan kembali Petrus, Andreas, Yakobus, dan juga Yohanes yang adalah para nelayan. Mereka teringat kepada mujizat yang sama ketika mereka mendapat panggilan untuk mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia. Itu dicatat dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Nah, itulah sebabnya mengapa Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Karena dia kenal betul Tuhan Yesus yang melakukan mujizat tersebut. Petrus dan murid-muridnya yang lain juga pada akhirnya juga menyadari bahwa itu adalah Tuhan. Ayat 7 dan ayatnya yang ke-12. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat bahwa perkataan itu Tuhan. Itu adalah Tuhan. Ini lahir dari pengenalan para murid akan Tuhan Yesus. Mereka kenal betul siapa Yesus karena mereka selalu bersama-sama dengan Kristus. Nah, inilah pelajaran pertama yang kita bisa lihat ketika berbicara tentang itu Tuhan. Ini merupakan sebuah pernyataan yang lahir dari pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, saudara, itu Tuhan. Ini merupakan sebuah pernyataan yang lahir dari kesadaran akan kehadiran Tuhan. Nah, menarik sekali, saudara, awalnya ketujuh murid itu tidak menyadari kehadiran Tuhan Yesus di pantai Danau Tiberias itu. Kita lihat di dalam ayat yang keempat, di situ dicatat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Murid-murid tidak tahu bahwa yang berdiri di pantai Danau Tiberias itu adalah Yesus. Nah, mengapa ketujuh murid itu tidak bisa menyadari kehadiran Tuhan Yesus di sana? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, saudara, mungkin karena hari pada waktu itu belum cukup terang. Kalimat ketika hari mulai siang dalam ayat 4 sebenarnya kurang tepat. Ya. Terjemahan yang tepat seharusnya ketika fajar mulai menyingsing, atau pagi-pagi benar, atau ketika hari menjelang pagi. Nah, saudara, biasanya waktu-waktu itu kan belum terang sekali, ya. Jam-jam seperti itu penerangan biasanya belum terlalu sempurna. Nah, inilah yang menjadi kemungkinan mengapa para murid itu tidak menyadari kehadiran Yesus di sana. Oleh karena bisa jadi hari masih pagi sekali, fajar baru mulai menyingsing, sehingga penerangan belum terlalu sempurna. Kemungkinan yang kedua, saudara, ada jarak yang agak jauh antara Yesus dan murid-muridnya, itulah kira-kira 200 hasta, ayat yang ke-8, ya, atau sekitar 90-an meter. Langit yang belum terlalu terang, oleh karena fajar baru menyingsing, serta jarak yang agak jauh antara Yesus dengan para murid ini memungkinkan para murid padanya tidak menyadari kehadiran Yesus, tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yang ketiga, mereka tidak terlalu memperhatikan dengan seksama kalau itu adalah Yesus. Karena bisa jadi mereka berpikir bahwa Yesus adalah salah satu orang yang sedang menunggu nelayan pulang mencari ikan untuk membeli ikan. Mungkin para murid itu mengira bahwa Yesus itu adalah salah satu konsumen pelanggan mereka untuk membeli ikan, ya. Sehingga mereka tidak tahu kalau itu adalah Yesus karena mereka tidak perhatikan dengan seksama. Mungkin mereka hanya melihat sekilas saja
dan berpikir bahwa itu adalah salah satu konsumen mereka yang datang untuk membeli ikan. Kemudian kemungkinan yang keempat, mengapa ketujuh murid itu tidak bisa menyadari kehadiran Tuhan di sana, atau tidak tahu bahwa yang berdiri itu adalah Yesus, adalah mereka sedang tenggelam dalam kekecewaan. Karena sudah bekerja keras semalam-malaman untuk mencari ikan, tetapi rupanya tidak ada hasil yang mereka dapatkan. Ayat 3b. Mereka mungkin menjadi bingung bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka mungkin sedang khawatir dengan kebutuhan hidup mereka. Inilah kemungkinan yang membuat mereka tidak menyadari kehadiran Tuhan Yesus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di tengah berbagai kemungkinan tersebut, mereka mendengar Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Ayatnya yang kelima. Anehnya saudara, suara Tuhan Yesus itu justru juga tidak bisa membuat mereka menyadari kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Meskipun mereka kemudian menjawab tidak ada, mereka tetap belum menyadari kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Bahkan ketika Tuhan Yesus berkata dalam ayat 6, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Mereka juga belum menyadari bahwa yang berkata itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi meskipun demikian, mereka mentaati perintah Tuhan Yesus tersebut. Nah, mereka baru menyadari kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka ketika mereka disadarkan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui mujizat yang dibuat oleh Yesus, yang bukan hanya memenuhi kebutuhan mereka yang sempat tidak terpenuhi karena mereka tidak mendapatkan ikan setelah mencarinya semalaman, tetapi juga mujizat itu mengingatkan mereka akan peristiwa yang sama yang pernah mereka alami. Itulah pada waktu Yesus memanggil mereka untuk mengikut Yesus dan menjadi penjala manusia. Disinilah mereka baru menyadari kehadiran Yesus. Waktu Tuhan Yesus bikin mujizat, mungkin mereka kaget. Loh, kok bisa? Semalaman kami tidak bisa mendapatkan ikan, lalu orang itu memberi perintah, tebarkan jala di sebelah kanan, kita tebarkan, kok tiba-tiba banyak ikan yang besar-besar sampai-sampai mereka tidak bisa menarik jala itu. Mereka tersadar ada sesuatu yang aneh ini. Ada sesuatu yang ganjil ini. Ini mujizat. Lalu mereka melihat, berpaling kepada orang yang memerintahkan mereka itu. Dan mereka baru tahu itu adalah Yesus. Orang pertama yang mengatakan itu adalah Tuhan, yang menyadari kehadiran Tuhan, itulah Yohanes Pembaptis. Itu adalah Tuhan. Saudara, Tuhan memakai caranya untuk menyadarkan para muridnya bahwa dia hadir di tengah-tengah mereka. Nah, perkataan itu adalah Tuhan. Ini lahir, ini muncul dari kesadaran akan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Meskipun mereka awalnya berpikir bahwa Yesus tidak hadir di tengah-tengah mereka, tetapi faktanya Yesus hadir di tengah-tengah mereka, dan mereka kemudian baru menyadarinya ketika Tuhan berbuat sesuatu, melakukan mujizatnya yang bertujuan untuk menyadarkan mereka bahwa ia hadir di tengah-tengah mereka. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah dua bagian penting yang kita bisa pelajari dari kata "itu Tuhan" dari perikop bagian firman Tuhan ini. Nah, setelah kita melihat dua pelajaran penting dari perkataan Yohanes "itu Tuhan", ya, lalu apa maknanya bagi kita saat ini? Apa sesungguhnya makna dari kalimat "itu Tuhan" bagi kita saat ini? Yang pertama, saudara, bicara tentang "itu Tuhan", maknanya bagi kita adalah pentingnya kita memiliki pengenalan akan Allah. Itu maknanya. Apa yang dimaksud dengan pengenalan akan Allah? Pengenalan akan Allah ini berbicara tentang kehidupan kekal bersama dengan Allah. Pengenalan akan Allah ini berbicara tentang kehidupan
yang sudah dibebaskan dari kuasa dan kutuk dosa, juga dari ikatan kuasa iblis. Pengenalan akan Allah ini bicara tentang hidup bagi Allah. Itulah mengasihi, melayani, dan memuliakan Allah. Itulah yang dimaksud dengan pengenalan akan Allah. Saudara, ada beberapa kebenaran penting ketika berbicara tentang pengenalan akan Allah atau mengenal Allah. Apa saja itu? Pertama, mengenal Allah atau pengenalan akan Allah ini bukan usaha dan jasa kita manusia, tetapi mutlak anugerah atau kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Artinya kita bisa mengenal Allah itu semua bukan karena usaha dan jasa kita, melainkan karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan semata. Saudara, mustahil kita bisa mengenal Allah karena kita ini adalah orang berdosa. Kita hanya bisa mengenal Allah semata-mata adalah karena Allah dalam anugerahnya. Dia berkenan menyatakan dirinya sehingga bisa dikenal oleh kita. Tanpa anugerah Allah, tanpa kasih karunia Allah, mustahil kita bisa mengenal Allah. Kebenaran yang kedua, ketika berbicara tentang pengenalan akan Allah adalah pengenalan akan Allah hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saudara, Allah berkenan menyatakan dirinya untuk dikenal oleh manusia, untuk dikenal oleh saudara dan saya, itu hanya di dalam satu pribadi. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus, manusia tidak dapat mengenal Allah. Perhatikan beberapa bagian firman Tuhan ini, saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-6, ayat yang terkenal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, karena aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Saudara, datang kepada Bapa ini bisa dimaknai dengan mengenal Allah. Jadi seseorang bisa mengenal Allah, seseorang bisa memiliki pengenalan akan Allah, itu hanya dia bisa dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristus sajalah manusia, saudara dan saya bisa mengenal Allah. Saudara dan saya bisa memperoleh pengenalan akan Allah. Selanjutnya, Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara, ayat ini dimaknai bahwa hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa membawa kita kepada pengenalan akan Allah. Yang bisa membawa kita untuk mengenal Allah. Dialah yang menyatakannya. Jadi jelas, manusia bisa mengenal Allah. Saudara dan saya bisa mengenal Allah itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak dapat mengenal Allah. Kebenaran yang ketiga, ketika bicara tentang pengenalan akan Allah adalah pengenalan akan Allah hanya dapat diperoleh ketika kita percaya, ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, dialah yang akan memperoleh pengenalan akan Allah. Sebaliknya, setiap kita yang menolak dan tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka tidak akan memperoleh pengenalan akan Allah, melainkan dia akan tersesat, dia akan binasa. Dia hanya berpikir bahwa dia bisa mengenal Allah, tetapi sebenarnya dia tidak pernah memiliki pengenalan akan Allah. Hanya iman kepada Kristus, hanya ketika kita percaya kepada Kristus sajalah, maka kita bisa mendapatkan pengenalan akan Allah, maka kita bisa mengenal Allah. Kebenaran yang keempat ketika bicara tentang pengenalan akan Allah adalah pengenalan akan Allah ini dibangun dalam persekutuan yang intim dengan Allah. Nah, ini bicara tentang buah atau hasil dari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Artinya apa? Artinya orang yang sudah di dalam Kristus hidup dalam pengenalan Allah. Ya, hidup mengenal Allah. Nah, hidup dalam pengenalan Allah ini, saudara, terus dibangun dengan selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, kita akan semakin dalam mengenal Allah ketika kita terus hidup bergaul dan bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudara, inilah beberapa kebenaran penting ketika berbicara tentang pengenalan Allah atau mengenal Allah. Nah, oleh sebab itu, pertama, bersyukurlah kalau kita bisa mengenal Allah ketika kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Semua itu bukan karena usaha dan jasa kita, tetapi semata-mata adalah karena anugerah atau kasih karunia Allah kepada kita di dalam iman kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita sudah mengenal Allah pada saat kita percaya kepada Yesus, mari kita sekarang hidup untuk mengenal Allah. Kita sekarang hidup dalam pengenalan akan Allah yang terus kita bangun dalam persekutuan yang intim dengan Allah, di mana kita hidup mengasihi, melayani, dan memuliakan Allah. Mari kita terus hidup bergaul dengan Allah. Mari kita terus bersekutu dengan Allah. Jagalah, peliharalah persekutuan kita dengan Allah. Yang kedua, saudara, adakah di antara kita yang belum mengenal Allah? Atau adakah di antara kita yang belum memiliki pengenalan akan Allah? Jika ada, jawabannya, solusinya adalah percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dia sajalah yang bisa membawa kita, bisa membawa saudara dan saya kepada pengenalan akan Allah. Hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus sajalah saudara dan saya bisa mengenal Allah. Saudara dan saya bisa memiliki pengenalan akan Allah. Nah, saudara, inilah makna dari kalimat itu Tuhan. Yang kita bisa lihat dari bagian ini, maknanya adalah kita memiliki pengenalan akan Allah dan terus hidup di dalam pengenalan akan Allah. Oleh sebab itu, pastikan hari ini kita hidup dalam pengenalan akan Allah, di dalam iman kepada Yesus Kristus, dan marilah kita terus hidup dalam pengenalan akan Allah. Yang kedua, saudara, makna dari kata itu Tuhan yang kita bisa lihat, yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita adalah menyadari kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Makna itu Tuhan. Maknanya adalah menyadari kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita menyadari kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka pertama, kita tidak akan terpisah dari Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan senantiasa hadir dalam seluruh kehidupan kita. Bukti daripada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita itu antara lain adalah ketika kita jatuh dalam dosa, Ia akan menyadarkan kita dari dosa-dosa kita dan menuntun kita ke dalam pertobatan. Atau ketika kita sedang dalam pergumulan, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Apa buktinya? Buktinya adalah Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan memberikan kepada kita penghiburan. Tuhan memberikan kepada kita pertolongannya. Sehingga kita dimampukan untuk menghadapi pergumulan tersebut. Kita dimampukan untuk berkemenangan menghadapi pergumulan tersebut. Inilah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Itu Tuhan. Ini maknanya adalah Tuhan Yesus hadir senantiasa dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan terpisah daripada Tuhan. Alkitab berkata, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yang kedua, saudara, kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Maka kita tidak akan hidup lagi dalam dosa. Ketika kita menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya akan takut berbuat dosa. Saudara dan saya akan menjauhi dosa.
Saudara dan saya akan terus fight, melawan setiap godaan dosa. Saudara dan saya tidak akan lagi hidup di dalam dosa. Kenapa? Kita sadar Tuhan hadir dalam seluruh kehidupan kita. Kita tidak berbuat dosa bukan karena takut kepada manusia atau takut dilihat oleh manusia. Tidak. Kita tidak berbuat dosa karena kita takut kepada Tuhan. Karena kita menyadari kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita takut berbuat dosa karena takut kepada manusia, takut dilihat oleh manusia, maka waktu manusia tidak melihat kita, maka kita berbuat dosa. Berbuat dosa dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi ketika kita menyadari kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, maka kita akan takut berbuat dosa. Kenapa? Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pemazmur Daud berkata, "Kemana aku pergi menjauhi rohmu? Ke tempat yang tinggi engkau ada di sana. Ke tempat yang paling gelap sekalipun kegelapan itu tidak bisa menutupi matamu, malah kegelapan bagi Tuhan sesuatu yang terang." Artinya, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Nah, kalau kita menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan takut berbuat dosa. Kita akan menjauhi dosa. Kita akan melawan setiap godaan dosa. Dan kita tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Kenapa? Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, ketika kita menyadari kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu susah, gentar, atau goyah di dalam menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena Tuhan hadir, Tuhan juga menyertai kita. Tuhan yang sudah bangkit itu, yang sudah hidup itu, Tuhan yang menyertai kita itu, Dia berkuasa atas segala kekhawatiran kita. Dia berkuasa atas segala kebimbangan, kecemasan, kesusahan, ataupun kegentaran kita. Bahkan saudara, meskipun mungkin saja dan bisa saja terjadi, ada saat di mana kita mengalami kekhawatiran. Ada saat kita mengalami kebimbangan. Ada saat kita mengalami kecemasan, kesusahan, ketakutan, gentar, atau goyah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang telah bangkit dan hidup itu, yang hadir dalam kehidupan kita, yang senantiasa menyertai kita, Dia tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan menolong kita sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran. Kita tidak dikuasai lagi oleh kebimbangan. Saudara dan saya tidak lagi dikuasai oleh kecemasan. Saudara dan saya tidak lagi dikuasai oleh kesusahan ataupun kegentaran di dalam kehidupan kita. Kenapa? Dia hadir, menyertai kita, dan pasti akan menolong kita. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah makna yang kedua yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini ketika bicara tentang itu Tuhan. Itu Tuhan, maknanya adalah menyadari kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita pada hari ini. Itu Tuhan mengajak kita sekalian untuk pertama, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Pastikan saudara dan saya sudah hidup di dalam pengenalan akan Allah yang bisa kita peroleh ketika kita percaya kepada Yesus. Yang kedua, itu Tuhan. Maknanya adalah kita menyadari kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita yakin kita tidak terpisah dari Tuhan. Yang kedua, kita tidak akan hidup lagi dalam dosa. Dan yang ketiga, kita tidak perlu khawatir, bimbang, cemas, susah, gentar, dan goyah dalam menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan, situasi, dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun kita mengalami itu semua, Tuhan yang hadir itu, Dia tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan menolong kita. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita sekalian. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.